Assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian dan alumni yang sangat-sangat kami cintai di sini. Pertama-tama tak lupa mengucap puji syukur atas kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul secara daring untuk menghadiri acara 2021. Nah, acara ini menghadirkan 3 jurusan psikologi, yaitu ada Mas Marhawi, SPSI, ada Ramadana Putra, SPSI, dan ada Mbak Fadilah Khairunisa, SPSI. Nah, untuk itu juga akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Jadi susunan acaranya, lainnya akan ada pembukaan acara oleh Ibu Ketua Jurusan Psikologi, yaitu Ibu Faiza, di MPSI. Selanjutnya acara pembacaan acara oleh moderator, dan dilanjutkan dengan talk show serta tanya jawab. Dan yang terakhir akan dan penutup. Dan tidak lupa ada pengisian form evaluasi kegiatan nanti. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Faizah acara ini. Monggo Bu Faizah. Ya, terima kasih Bu Suk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa psikologi. Mohon maaf saya lagi di perjalanan kampus, jadi ini lagi di jalan. Nah, acara live ini merupakan rangkaian kepedulian dari jurusan psikologi untuk mengkoneksikan antara alumni dengan mahasiswa juga dengan jurusan. Ini salah satu kegiatan. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Marhawi, Kakak Dewanda, dan Ilah yang saat ini kalau saya perhatikan nanti akan menyampaikan gimana sih saat ini pengalamannya bekerja, pengalamannya membuka usaha, dan pengalaman untuk lanjut studi. Sangat penting buat teman-teman mahasiswa untuk merencanakan apa yang peran ke depannya setelah lulus S1. Harapannya kami sih kalian lulusnya ya jangan terlalu setengah, 4 tahun udah bisa lulus ya dengan baik dan segera melanjutkan hidup kalian ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, nanti dengan sharing ini semoga teman-teman bisa tanya-tanya secara aktif nih seperti apa biar goalnya kalian biar bisa ditata dari sekarang. Terima kasih juga buat panitia di sini, Kakak Sukma, Bu Sukma, Bu Dita Rahmayani, terus mungkin panitia yang lainnya. Acara ini dilaksanakan dengan baik. Semoga kegiatan acaranya berjalan lancar, sukses, dan tetap terkoneksi dengan baik. Terima kasih. Silakan Bu dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan hangatnya Bu Faizah. Oke, untuknya akan ada pembacaan susunan acara dan nantinya talk show tanya jawab yang akan dipandu oleh dosen kita tercinta, ada Bu Lucy di sini. Monggo Bu Lucy, saya persilakan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tadi kayaknya sudah dibacakan susunan acaranya ya. Hari ini kita sangat beruntung karena kita bisa mendapatkan banyak kakak yang sudah kuliah di S1 Psikologi UB. Kita sekaligus mendapatkan hari ini insya Allah akan mendapatkan 3 perspektif gitu ya. Apa ini? Ternyata calon-calon atau lulusan-lulusan psikologi ini bergerak atau sukses dengan 3 cara ini ya kita dapatkan. Nanti kita bisa jadi pekerja, kemudian juga bisa bisa studi lanjut. Nah, 3 kakak-kakak ini selamat
pagi saya mau ada Kakak Marhadi sudah hadir ya? Iya, Kayaknya ya? pagi Bu. Lagi di kantor ya? Iya Bu, lagi kerja. Oke. Kak Marhawi ini yang akan bercerita atau berbagi ya, sharing informasi, kemudian mungkin juga ya Mas Marhawi ya, terkait bagaimana bekerja gitu ya, apa yang harus dipersiapkan Insyaallah. juga. Nanti ada kita juga akan ketemu sama Mas Dewanda. Mas Dewanda, selamat pagi. Mas Dewanda udah ada ya. Dewanda ini nanti juga akan sharing terkait dengan lulusan psikologi itu ternyata juga nggak hanya juga bisa jadi bos atau wirausaha. Nah, Mas Dewanda ini yang akan sharing bagaimana kiat-kiatnya gitu ya, atau apa yang harus dipersiapkan, ilmu-ilmu psikologi apa yang bisa tekan di dunia usaha. Kemudian juga nanti kita akan berbagi ilmu dari Kakak Fadilah Koirunisa. Selamat Fadilah. Pagi Bu Lucy. Sehat-sehat di mana ini? Oh, kayak di ini latarnya. Oke, nanti Mbak Fadilah ini mana prosesnya untuk mendapatkan sekolah ya, studi lanjut setelah lulus tuh. Kemudian juga apa yang harus disiapkan juga mungkin ya Mbak Fadilah ya. Diperkenalkan juga Mas Marhawi itu psikologi 13 ya, 2013, Mas Dewanda ini 2015, Mbak Fadilah 16 ya, 2016. Nah, untuk yang pertama saya persilakan mungkin mau berbagi atau bercerita terkait bagaimana proses untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari S1 Psikologi Universitas Brawijaya. Silakan. Oke Bu, terima kasih Bu kesempatannya. Ini kan nggak perlu PPT ya Bu ya? Oh, nggak biasa aja ya? Ya sebelumnya apa kabar Bu dosen yang hadir pada hari ini? Saya melihatnya ini ada Bu Sukma, Bu Faiza, Bu Si, Bu Dita, dan lain-lain juga teman-teman saya. Apa kabar Bro? Udah lama nggak ketemu. Terus juga ada Fadilah, ini baru Fadilah, terus juga teman-teman mahasiswa baru ya Bu ini Bu? Mahasiswa lama juga ada lah. Oh ya. Ya teman-teman mahasiswa Brawijaya. Kalau disuruh cerita ya sebenarnya saya termasuk angkat yang terlambat lulus ya teman-teman. Saya lulus kalau nggak salah 5 tahun sekian bulan lah. 5 tahun sepatkan pekerjaan itu sekitar 4 bulan setelah lulus. 4 bulan setelah lulus. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa di dunia kerja sekarang teman-teman udah ketat banget. Kita udah bersaing itu dengan banyak orang, dengan banyak lulusan. Bahkan sorry to say ya, teman-teman yang lulus S2, lulus S3 itu ada juga sama saya gitu. Pada saat kemarin rekrutan di beberapa, sehingga sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kerja sekarang itu bukan cuma ijazah, bukan cuma ada HRD, kalau nggak salah HRD Bank BNI pada saat saya wawancara itu bilang ke saya bahwa Mas sekarang itu nggak penting loh Mas, sampean itu lulusan UGM, lulusan UI, IPK-nya 3,9 dan sebagainya itu nggak penting Mas. Sampean ke meja saya maksudnya ke meja wawancara ya. Itu hanya akan mengantarkan sampean itu, tapi setelah itu yang dilihat oleh manajemen dalam hal ini adalah direksi, baik itu direktur dan sebagainya, itu adalah skill apa yang kalian punya. Kalian itu udah ngerjain apa sih selama, atau kalaupun misalnya ada jeda nih, kayak saya kan ada jeda sekitar 4 bulan ya sebelum mendapatkan. Selama 4 bulan itu saya ngerjain apa sih? Apakah saya cuma apply doang di perusahaan nggak ada, atau seperti apa? Karena direksi itu pengen ngelihat sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita mampu nggak sih menyelesaikan masalah hidup kita sendiri gitu. Kayak misalnya gini,
nih saya kasusnya ya, kalau kasusnya kayak saya lulus udah lama 5 tahun sekian. Saya di jangka waktu 4 bulan kekosongan itu saya nggak melakukan apapun. Bisa jadi hari ini saya tidak akan cari tentang gimana caranya masuk kerja ke kalian. Bisa jadi hari ini pun saya masih berjuang untuk mendapat seleksi. Manajemen melihat bahwa orang ini nggak melakukan apapun di hidupnya gitu. Diem. Nah, makanya akhirnya ketika kalian nanti mau masuk ke dunia kerja sekarang tuh dipersiapkan dulu kalian itu mau seperti apa, magang dan poin sebenarnya menjadi poin. Bahkan kemarin kalau nggak salah ya di mana di psikologi kalau nggak salah ada tentang pelatihan konseling, kalau nggak salah konseling. Kalau memang kalian passion di situ ikuti aja karena itu menjadi salah satu skill juga ya gitu. Makanya saya selalu bilang ya teman-teman yang di sini yang hadir saat ini ataupun teman-teman yang di Makassar kadang juga ada yang nanya psikologi menilai orang itu supaya bisa masuk kerja. Simple. Kalian itu ngelakuin apa sih, dia cuma melihat itu dulu. Sebelum akhirnya kita melihat oh orang ini sudah berprestasi di sini, orang ini sudah seperti itu Bu yang bisa saya ceritakan. Oke, makasih Mas. Jadi sebelum 5 tahun ya Mas Marhawi ya? 5 tahun, 5 tahun pas? 5 tahun 6 bulan mungkin, 5 tahun 6 bulan. 5 tahun setengah itu, tapi kan selama 5 tahun setengah itu memang ternyata gitu ya, Betul. ada beberapa kegiatan, nanti tolong diceritakan apa sih kegiatan yang sebenarnya bisa skill-nya Mas Marhawi ini untuk siap kerja? Kalau dulu ya dari awal memang udah ini ya, meskipun saya dulu kan masih ada peminatan ya, dulu saya peminatannya, tapi saya sadar bahwa kalau saya mau masuk ke perusahaan, salah satu skill yang dibutuhkan psikolog itu kemampuan memahami asesmen dan rekrutmen, which is itu ada di dan organisasi. Makanya dulu pas saya kuliah, hampir 3 tahun terakhir, hampir 6 semester 7, saya sudah ikut proyek assessment, ikut proyeknya dosen juga, assessment mana namanya, ke pemerintahan dan sebagainya. Bahkan kalau ada rekrutmen di JPC, senternya UB, kadang saya juga jadi rekruter di situ, pernah juga jadi rekruter di Polri. Karena saya sadar bahwa karena saya mau jadi HRD nih, saya mau kerja di industri, orang industri itu melihat orang psikologi itu, kamu bisa nggak sih ngasih wawancara ke orang. Akhirnya mau nggak mau saya latihan dari kuliah, ya, ikut proyek dosen pada saat itu ya. Awalnya cuma jadi scorer, jadi scoring test, kemudian lama-kelamaan jadi tester, jadi dan sebagainya memimpin proses rekrutmen sampai akhirnya pun tidak sampai di proses saya membuat laporan, sampai akhirnya saya bisa diberikan tanggung jawab untuk QC laporan. Jadi saya kurang lebih tahu bahwa proses membangun laporan itu mengoreksi laporan seperti ini. Meskipun sebagai lulusan S1 ya teman-teman, kita memang tidak punya hak menginterpretasikan hasil dari tes kandidat seperti itu. Tapi minimal saat kalau saya udah ditanya sama rekan kerja saya, Mas, ini kok kalau misalnya kompetensi fitnya seperti Mas. Nah, pada saat ditanya seperti itu, saya udah nggak kebingungan menjawab apa, karena dulu pada zaman saya melakukan hal-hal seperti itu dan sudah biasa juga istilahnya kerja bareng itu menjelaskan bahwa ini sebenarnya didapatnya dari sini Mas. Proses itu mungkin. Oke, jadi kalau jadi ada proses belajar Mas Marhawi ya? Iya Bu. Jadi pas di kerjaan itu udah nggak bingung. Kalau disuruh ini dong tolong cariin tentang asesmen, nah, udah nggak kebingungan tuh gimana kemudian apa yang menjadi poin-poin yang, karena gini teman-teman, ya ini saya baru ingat ya, gini teman-teman, namanya industri itu kan
beda-beda ya. Masuk ke industri yang consulting, maksudnya yang seperti halnya First Media, PPM Management, GML dan sebagainya. Mungkin sebagai lulusan benar-benar diminta untuk terjun langsung dalam melakukan tes, melakukan konseling, karena memang mereka bergeraknya di industri itu. Mereka memiliki jasa itu. Di angkatan saya itu dulu ada namanya ICA. ICA itu masuk di industri. Nah, sebagai lulusan psikologi mungkin akan seperti itu. Tapi kalau kalian masuknya di industri saya masuk di industri perkebunan, which is penerimaan karya menggunakan pihak ketiga lebih seringnya, apalagi untuk level yang tinggi, level manajemen, misalnya staff dan sebagainya, asisten dan sebagainya. Itu biasanya kemampuan seperti ngetes, kemampuan untuk membaca alat tes itu memang tidak langsung kita perlukan. Tapi teman-teman, bukan berarti kalian meninggalkan itu. Kenapa? Manajemen akan tetap nanya ke kalian hasilnya kandidat. Mas, ini kok hasilnya jelaskan ke saya. Karena kenapa? Mereka nggak mungkin nanya ke vendor. Masa tiba-tiba misalnya nih kalian HRD kayak saya di industri perkebunan, kita melakukan rekrutmen dengan PPM manajemen misalnya. Seorang direktur nggak mungkin tiba-tiba nge-WA PPM manajemen, kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa? Karena hal itu akan menimbulkan fraud di industri tempat fraud. Makanya nanyanya ke stafnya. Kalau di sini itu nanyanya ke saya. Jadi teman-teman, meskipun kalian nanti masuk di industri non consulting, pemahaman assessment, pemahaman coaching itu harus tetap kalian pahami, tetap harus kalian kuasai. Di ujung tombaknya manajemen, ujung tombaknya perusahaan untuk menjelaskan ke manajemen A ini memang layak untuk kita terima, atau kandidat B ini memang layak untuk kita buang. Sorry kayak gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu Bu. Oke. Mas Mala memperkenalkan diri ke adik-adiknya dulu mungkin ya, karena mungkin kalau kita apa yang harus dipersiapkan untuk bekerja, adik-adiknya ini nggak ada gambaran ini bekerjanya di mana, ngapain aja tempat kerjanya gitu ya. Kok tiba-tiba psikologi ada di perkebunan ya gitu loh, gimana nih? Iya. Sekilas saya sudah diperkenalkan tadi ya, saya Marhawi. Teman saya cuma satu kata, biasa dipanggil Awi kalau di kampus. Di kantor pun juga dipanggil Awi sih. Sebagai People Development Staff di PT Perkebunan Nusantara 14, kalau teman-teman tahu 3 PT Perkebunan Nusantara 10, 11, 12, nah itu kita satu grup sama itu. Cuma PT Perkebunan ada di Makassar, satu-satunya PT Perkebunan Nusantara yang ada di Indonesia Tengah dan di punya BUMN yang bergerak di perkebunan. Kenapa saya bisa masuk ke perkebunan? Awalnya nyemplung sih, karena memang ya, dulu sih sempat ngasih pesan ke saya juga sih, sebagai fresh graduate, gitu untuk mencari jalan sebenarnya passion kita kemana sih? Seperti halnya Mas Dewan nih, bingung saya mau mulai bisnis atau enggak gitu. Sama, saya juga saya mau kerja di mana, jadi industri apa sih, awalnya kebingungan. Akhirnya semuanya saya jalani. Saya pernah apply di industri manufaktur, pernah apply di sini. Yang jodoh adalah di perkebunan. Kenapa kok bisa sampai ke perkebunan? Mungkin karena pada saat itu skill saya atau pengalaman saya cocok dengan industri perkebunan. Sekarang saya ditempatkan di Makassar, di kota Makassar, dan menjadi satu-satu psikologi kedua di sini. Setelah sebelumnya pernah ada tahun 90-an. Baru ada lagi pas zaman saya. Jadi akhirnya yang menjadi ruang pertanyaan terkait, Mas ini hasil asesmen saya gimana Mas? Ini kok bisa kayak gini Mas? Nah ya, jadi saya juga, waduh, saya kalau menjelaskan secara gamblang nanti manajemen
saya nggak dijelaskan juga mereka bakalan ngejar-ngejar saya. Jadi salam kenal teman-teman. Oke. Nah, Mas Marwan ini sudah berapa lama ini di berapa itu di Makassar? PTPN 14 Bu. 14 ya? 14. Iya. Oke. 14 itu udah hampir 2 tahun. Pertama kali masuk kalau saya tidak salah Januari 2020 masih menjabat MT awalnya. Kalau di sini ngomongnya sih CKP ya, calon karyawan pimpinan. Tapi kalau di sini kalian kenalnya adalah manajemen trainee ya, itu sama sebenarnya, konsepnya sama, juga sama. Kemudian baru terangkat sebagai karyawan tetap itu sekitar bulan Maret 2021. Ya, baru sekitar 6 bulanan. Oke, nah 2 tahun ini kan mungkin agak bingung juga kok masuk ke perkebunan itu tadi ya. Nah ini apanya sih, ilmu psikologi apa yang dipakai nih di PTPN? Itu Bu, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau misalnya di industri consulting mungkin kalian akan secara karena relate antara background pendidikan kita. Kalau industrinya non consulting kayak saya di industri perkebunan, memang kalian tidak akan terjun untuk melakukan wawancara, untuk melakukan konseling dan sebagainya. Tapi keilmuan psikologi kalian, pemahaman kalian terhadap rekrutmen dan seleksi, pemahaman kalian terhadap alat tes, terhadap coaching and counseling, termasuk juga pemahaman kalian terhadap pengembangan. Kalau di psikologi industri organisasi itu ada pengembangan organisasi, itu akan sangat terpakai masuk di industri perkebunan Bu. Kebetulan di tempat kami Bu, seperti yang saya jelaskan tadi, orang psikologi 2, yang satu itu tahun 90-an dan sekarang bukan lagi di SDM, sekarang sehingga di SDM itu sisa saya. Makanya pengetahuan seperti halnya SUO di pengembangan organisasi itu akhirnya menjadi tanggung jawab saya. Saya ditempatkan di people development staff seperti itu Bu. Jadi kalau ditanya keilmuan psikologi yang paling di perkebunan apa? Sebenarnya seluruh industri sama. Mau industrinya perkebunan, perbankan, makan dari lulusan psikologi itu pasti ada 3. Kemampuan kalian rekrut, kemampuan kalian coaching and counseling. Pemahaman atas 3 ini dulu. Sebelum akhirnya skill lain seperti organisasi, engagement karyawan, dan lain-lain. Kenapa? Memang ini yang lulusan psikologi di industri. Sisanya itu adalah nilai plus kalian. Bukan berarti kita harus menguasai ini ya, enggak. Bukan berarti kita harus terjun langsung melakukan ini. Belum tentu juga, karena beda industri, beda cara treatmentnya. Ada industri seperti halnya PT Barata Indonesia, industri manufaktur di Gresik, itu dari psikologi memang memiliki hak untuk melakukan testing terhadap karyawan karena manajemen memberi. Tapi di industri perkebunan seperti saya itu kami tidak diberikan hak untuk melakukan testing kecuali karyawan level entry. Level entry itu karyawan pelaksana seperti halnya pemanen dan sebagainya, itu kita masih mungkin untuk melakukan tes kepada mereka secara langsung. Tapi untuk level seperti halnya staff, asisten, itu kita sudah diatur untuk kerjasama dengan pemahaman terhadap ini. Biasanya kita gunakan untuk melakukan bargaining dengan manajemen, bargaining dengan seperti itu, teman-teman. Nah, bargainingnya kayak apa nih Mas? Kalau misalnya gini, karena kan pakai pihak ketiga ya, bantuan pihak ketiga untuk rekrutmen ya karyawannya. Apakah perusahaan itu punya andil untuk menolak hasil rekrutmen, bentuknya kayak gimana? Kemudian untuk posisi orang-orang psikologi yang sekarang hanya satu-satunya ya Mas Arwi ya, ini gimana nih perannya nih pada saat bargaining itu tadi? Saya kan misalnya rekrut ya Bu, rekrut. Kalau kita bargaining ke manajemen pada saat kan biasanya wawancara dengan direksi ya, SDM itu ikut andil dalam hari ini, subbagian saya people development itu ikut andil dalam menentukan
kandidat kita rekomendasikan. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah kita memiliki hak untuk mentipuskan kandidat, sangat memilih hak, karena di meskipun rekomendasi akan tetap dari kita, Bu. Jadi pada saat di wawancara akhir, direksi akan, meskipun nih misalnya kayak untuk kasus rekrutmen terakhir kemarin, Bu, saya ada ini, kita sudah menemukan 30 orang yang mau kita terima. Ternyata dari manajemen punya 10%-nya hanya 10% perempuan yang boleh masuk ke 30 itu. Pada saat di 30 itu lebih dari 10%. Maka dari itu harus ada beberapa orang perempuannya, harus diganti dengan laki-laki. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta memilih, oh ini yang nilainya tinggi dan sebagainya. Nah, disinilah posisi orang-orang psikolog. Karena kalian itu nanti yang melihat, ini orang nih melihat dari CV-nya, melihat dari pengalamannya, melihat dari proses wawancara, kalian melihat bahwa apakah orang ini cocok atau enggak dengan industri. Satu, dua, ini tahan dengan industri kita. Misalnya nih, kalau di industri perkebunan itu tekanannya cukup tinggi, tekanan dari internal sekitar mengenai target dan sebagainya, target produksi dan sebagainya, dari luar perkara lahan dan sebagainya, demo orang setempat dan sebagainya. Lihat itu, makanya disitulah posisi lulusan psikologi untuk memberikan second opinion terhadap pada manajemen bahwa Pak, kita memang punya 5, misalnya Pak, kita memang punya 5 ganti, tapi 3 orang diantaranya ini Pak, ini tidak capable untuk menjadi kandidat pengganti lagi. Seperti itu bisa saja terjadi seperti itu. Termasuk di contoh pengalaman saya rekrutmen terakhir pada saat saya masuk ke sini, ada kandidat yang sebenarnya bagus, tidak kita loloskan karena tidak cocok dengan industri kita. Seperti itu, Bu. Ataupun bargaining ketiga gimana? Contoh gampangnya adalah alat tes apa yang untuk penerimaan karyawan atau untuk asesmen karyawan. Itu kita harus, misalnya contoh tes kepribadian aja. Tes kepribadian itu kan ada banyak ya teman-teman ya. Nah sedikit, tes kepribadian itu ada banyak. Di dunia kerja itu ada 2, tidaknya tes kepribadian, Papikostik sama DISC. Nah, kadang tidak semua asesmen pakai dua-duanya. Kenapa? Bisa jadi waktunya tidak cukup, bisa jadi levelnya tidak sesuai. Nih, kalau kalian asesmen level manager dengan ngasih banyak sekali tes, itu teacher itu waktunya dikit, teman-teman. Kalian nggak mungkin lah ngasih mereka 10 tes itu kayak udah kena setut lah, kalian kena marah lah. Waktunya udah seharian, mereka harus itu belum ngecek produksinya mereka gimana, belum mereka nanti harus dipanggil direksi dan sebagainya. Harus bargainingnya di situ ke pihak ketiga. Jadi kalian harus menentukan tes mana sih yang paling diagnostik dan DSC. Oh, saya hanya ingin melihat si bapak ini atau kelompok manajer ini bagaimana sih mereka kepribadian sehari-hari. DSC aja berarti kan di situ bisa melihat apa yang mereka tampakkan sehari-hari sama apa yang mereka tampakkan ke DSC aja. Tapi kalau misalnya kalian di manajemen menginginkan, oh saya ingin melihat mereka gaya kerjanya gimana sih, gaya bahasanya gimana sih, atau bagaimana sih mereka, mungkin Papikostik yang akan lebih cocok. Makanya bargainingnya ke pihak ketiga seperti itu. Semua pihak ketiga itu paham industri kita itu seperti apa. Makanya kita menjadi satu-satu masuk pihak ketiga ke kita. Pihak ketiga akan selalu komunikasi ke kita, Pak, apakah dengan tes ini sudah cocok oleh manajemen? Pak, apakah dengan metode seperti ini cocok dengan manajemen? Termasuk metodenya yang teman-teman. Kadang kita pada saat assessment misalnya, kadang manajemen minta, bisa nggak langsung wawancara? Nah, itu juga menjadi pertimbangan, menjadi salah satu salah satu skill yang harus kemampuan itu. Karena kita bisa aja ngomong, Bu, bisa Pak langsung wawancara, tapi dasarnya apa, basicnya apa, kenapa kok bisa wawancara, apakah memang dengan begitu hasil
yang didapat rigid atau enggak. Kalau enggak rigid, enggak fair dong. Kalau kalian melakukan assessment, promosi dan sebagainya, enggak fair dong kalau misalnya hasilnya enggak rigid kayak gitu. Mungkin itu, Bu. Menarik ya sebenarnya. Jadi kalau ngomongin tentang industri itu kan hanya di perusahaan-perusahaan tertentu yang memang lulusan psikologinya itu dia yang ngurusin bagaimana menjembatani bagaimana perusahaan dan pegawai, yang pasti rekrutmen gitu kan, menentukan alat tes, bergaining tadi, jadi menarik banget. Ini bisa mencatat ya, mungkin mengingat-ingat atau nanti bikin pertanyaan nih, boleh nih, nah ini kalau memang nantinya setelah lulus kalian akan ingin bekerja di PTPN misalnya gitu, atau di dunia industri yang kurang lebih hampir sama lah ya, apa kebutuhan anak-anak psikologinya, harus mempersiapkan seperti apa. Makasih ya Mas Mahrawi lagi diskusinya. Sama-sama, Nah, Bu. Oke, yang kedua ini mungkin berbeda dari dunia industri, tapi ya kurang lebihnya sama lah ya. Karena sebenarnya ngomongin tentang industri juga sebenarnya ya. Nah, kita beralih ke Mas Dewanda. Mas Dewa lulusan angkatan 2015 ya. Lulusnya 2019, lulus 2019. Nah, sejak lulus kayaknya Mas Dewanda itu apply kemanapun. Nah, ini kenapa nih sampai kayak gitu? Tolong ceritakan deh sampai terus viral di mana-mana gitu ya. Ayo, silakan Mas Dewanda. Terima kasih. Mungkin di sini kalau tadi masyarakat sudah mempersiapkan bagaimana di dunia industri, sudah menceritakan semuanya tentang apa yang saya lakukan selama berkuliah, dan mungkin di sini saya sudah berapa 2 tahun lebih lulus dari psikologi. Sebelum saya lulus itu memang kepikiran, karena kuliah di psikologi Brawijaya ini cuma mencari ilmu, tapi setelah itu saya mau mana? Nah, di situ ada renungan ya, menunjukkan oh iya, dari pengamatan di luar dunia pekerjaan tersebut, Mas Hawi tadi, semakin kompetisinya semakin sulit dan segala macam. Nah, itu saya tertarik untuk mencoba membuat mana itu bisa menjadi sampingan tambahan uang saku di saya masih kuliah. Nah, pertama kali saya mencoba itu ada jejak rasa namanya. Itu di bidang clothing house gitu, semacam merchandise. Nah, itu pelan jalannya tidak jalan. Kemudian lanjut lagi, berpikir lagi, karena saya suka nongkrong, suka ngopi, suka ngobrol sama teman-teman, akhirnya ingin tempat nongkrong yang menurut saya oke di Malang. Dan akhirnya kena pandemi itu. Nah, di situ pasti saya tertarik untuk berwirausaha selain buat macam. Mungkin pandangan saya kehidupan teman-teman di sini masih kuliah, pulang, nongkrong segala macam. Nah, saya melihat peluang di situ. Peluang di mana teman-teman mahasiswa yang pengen belajar bekerja, pengen belajar berusaha, terus teman-teman mahasiswa yang pengen nugas sama nongkrong, nah, di situ pengen saya manfaatkan sebagai tambahan uang jajan. Gitu. Nah, akhirnya berjalanlah sambil jalan, paham tentang seperti apa di dalam sistem sebuah usaha tersebut. Ya, cuman gamblang aja seperti ini ada
persiapkan segala macam. Di luar modal itu perlu pegawai dan segala macam. Nah, di situ saya memberanikan diri, ya udah saya mulai kalau sambil belajar, karena tujuannya bukan langsung berusaha tiba-tiba bisnis menjadi sebuah usaha yang besar atau hanya iseng-iseng mencoba. Nah, di situ dari melihat itu kok akhirnya ada apa ya, ada hasil di situ, ada hasil walaupun kegagalan waktu itu memang bukan karena faktor, tapi karena faktor eksternal, dan itu merupakan pembelajaran bagi saya di mana usaha bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal pada diri kita sendiri, tapi juga seperti pandemi yang melanda itu. Sempat memang saya merombak karena pandemi ini nggak tahu akhirnya kapan dan segala macam, dan kegiatan masyarakat, kegiatan teman-teman di sini sudah dibatasi dan di rumah saja segala macam. Akhirnya membuat beberapa untuk bertahan. Nah, seperti itu. Akhirnya mencoba buat jual frozen food, menjual takeaway segala macam. Itu tetap tidak berefek karena tempat yang saya kurang strategis di masa pandemi itu. Seperti itu. Kemudian lagi sambil usaha yang belum jelas karena pandemi, persiapkan satu hal lagi di tempat lain dengan beberapa hal pelajaran yang sudah saya alami selama mencoba perlindungan di dunia maya. Nah, itu saya persiapkan di Mojokerto, di Trawas. Dengan pemikiran yang cukup lumayan matang, dimulai setelah Idul Fitri tahun lalu. Nah, itu sudah mulai, alhamdulillah, perkembangan terus berjalan sampai sekarang, naik terus, dan ya lumayan untuk tidak mencari pekerjaan lagi, membuka lapangan pekerjaan. Mungkin sekarang saya bisa menggait orang yang sedang bekerja di tempat saya yang sekarang. Oke, menarik ya. 60 orang ya. Oh, hebat nih bisa mempekerjakan 60 orang ini, apakah S1 semua atau gimana nih? Kenapa kok bisa membangun usaha kafe di Trawas, kemudian punya SDM-nya 60 nih. Skill apa aja nih yang dipersiapkan, harus punya apa aja nih orang-orang 60 orang ini, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kemampuan Mas selama perkuliahan itu yang dipakai apa ini untuk memilih 60 orang ini? Oke, jadi berjalannya Garden itu berawal dari kecil ya Bu ya. Jadi mulai dari kita beberapa karyawan itu dari memang teman-teman sendiri atau adik-adik kelas saya dulu, yang kebetulan itu hanya lulusan SMA, yang sulit dapat kerja. Udah apply ke pabrik ini malah dibohongin 3 bulan suruh di rumah makan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini berbeda teknisnya dengan sebuah perusahaan yang sudah berjalan, atau seperti yang Mas Margawi bilang tadi, pendekatan kita ya pendekatan secara kekeluargaan. Jadi bagaimana kita interaksi, kita wawancara, tapi yang tidak struktur. Jadi gimana kita mengenali secara personal dan segala macam, sehingga kita pilih untuk mempekerjakan dia dan menarik dia. Jadi itu terus berjalan sampai 60 orang ini. Dari 60 orang ini juga memiliki loyalitas yang tinggi. Jadi di situ
itu perlu dikuatkan lagi, yaitu hanya gimana cara saya memimpin teman-teman yang mungkin pengetahuannya masih belum ke arah dunia kerja dan segala macam, terus sih pengen main latih dan segala macam. Nah itu ngomong istilahnya. Jadi bapaknya orang 60 tadi, karena memang semuanya itu bukan tua dari saya, tapi teman-teman sepadan atau lebih tua sedikit atau yang anak-anak muda lah di situ. Oke, jadi malah ini ya, jadi pemimpinannya yang di ini ya, diasah ya, Mas Dewanda. Dengan latar belakang tetangga, teman, kayak gitu ya, itu ada kesulitan apa ya? Harus objektif ya, gimana pun bisnis kan harus objektif. Suatu kejadian, kesalahan atau apapun gitu ya. Nah, gimana ini pada saat ternyata yang melakukan suatu kesalahan, misalnya itu adalah tetangga atau apapun yang punya hubungan psikologis nih. Gimana nih caranya Mas Dewanda menyelesaikan itu? Ya mungkin ini penyelesaian masalah dan segala macam ya, kita memang personal akan berbeda penyelesaiannya ya. Jadi ya itu yang agak ribet sebenarnya. Kita dari orang dari dan segala macam ada. Ya kalau orang Jawa itu sungkan atau gimana, di situ berbeda dengan perusahaan yang sudah berjalan ya. Kita memperhatikan itulah. Iya, untuk menyelesaikan permasalahan ya kita caranya bertemu bareng seperti itu, terus kita cari solusinya, kita cari dasar apa dan segala macam. Itu memang satu persatu yang harus diselesaikan. Itu cuman di sini kan saya tidak mungkin bisa menghandle permasalahan 60 orang, permasalahan semuanya. Nah, ini akhirnya kita bagi dari 5 orang tadi, dari 5 orang bawahi teman-teman anak buahnya masing-masing gitu. Ini menghandle timnya sendiri-sendiri dari akhirnya dan segala macam dalam tim tersebut, SOP, resep menu makanan dan minuman. Saya akan menghandle generalnya dari 5 orang ini, bagaimana keputusan ke depan, yang keputusan apa yang harus diambil untuk tetap bertahan dan tetap eksis. Karena ya kita tahu bahwa di kawasan Trawas itu berkembangnya sangat pesat di dunia kafe dan segala macam industri tentunya, dan itu persaingan sudah sangat ketat. Jadi ya kita dari teman-teman sendiri yang kita berdayakan, kemudian kita atur seperti apa tujuan kita raih sama-sama untuk teman-teman lagi, seperti itu akhirnya. Nah, sebenarnya kalau dari ceritanya Mas Dewanda ini kira-kira ya soft skill yang selama ini dipelajari di kampus sehingga pada saat membangun usaha terpakai sekali itu. Soft skill yang selama itu cukup banyak sih sebenarnya, dari kemampuan sebuah kasus masalah gitu, itu sangat perlu, karena kita dalam mengatasi sebuah masalah kita tidak dituntut 1 jam atau deadline seperti kuliah, tapi gimana cara kita menyelesaikan dalam itu sesingkat-singkatnya. 1 detik pun itu sangat berharga kalau menurut saya. Di waktu analisis sebuah kita dituntut untuk mengambil keputusan seperti apa dan dampaknya seperti apa, dan itu sudah harus terpikir itu dari analisis. Terus kemudian melihat
melihat dari perilaku customer, perilaku pelanggan yang datang apa, itu kita harus bisa menyesuaikan. Jadi kita harus lihat, oh ternyata teman-teman yang ke sini, pelanggan yang datang ke sini itu pengennya itu seperti ini, seperti ini. Nah, kita menyikapinya dalam kebijakan kafe ini tadi itu seperti sinkron. Akhirnya kembali lagi. Contoh sederhananya sih seperti ini. Otomatis pendapatan segala macam turun. Nah, dari itu customer yang datang ke Garden itu rata-rata orang Surabaya, di mana dia pasti akan mengeluarkan kos untuk transportasi dan segala macam. Nah, jadi konsep yang berbau alam yang bisa setelah bosan di rumah saja dengan harga yang murah. Jadi bisa mereka kali ke sini, tetap nyaman seperti itu. Tersebut. Kemudian motivasi tetap dari motivasi itu harus terjaga. Jadi kita harus berani bertindak dengan tantangan seperti manapun, tetap harus berjuang, dan itu harus kita keluarkan ke karyawan semuanya. Tetap motivasi buat belajar, tetap motivasi. Kemudian komunikasi juga penting. Dari saya bilang tadi, tidak hanya di internal yang kita perbaiki, tapi komunikasi dengan luar ya seperti Cina, pajak, segala macam, melibatkan banyak. Kita sudah melibatkan lingkungan seperti itu. Nah, perlu juga akhirnya manajemen waktu, berwaktu, bijak ngatur waktu, dan tentunya saya 60 orang ini tidak bisa memanage sendirian, perlu tim. Kebetulan tim inti yang ada di dalam masih unsur keluarga. Untuk bawahnya lagi sudah menyebar. Nah, harapan saya tim ini besar dan akan solid dengan komunikasi yang motivasi sama-sama untuk belajar ke depan dengan baik, dan bisa sama-sama memiliki satu tujuan untuk membesarkan Garden Hotel sebagai usaha yang paling tidak dilihat di Indonesia. Itu sih Bu yang dari psikologi yang dipelajari tentang seperti itu. Nah itu banyak banget, malah kalau ngomong itu aja kayaknya bukan itu. Kalau dari ceritanya Mas Dewanda ini kan ternyata memang selama masa teori aja gitu ya teman-teman ya, bukan, kita nggak hanya ngomongin teori, bahkan kadang-kadang pada saat dipraktekkan di dunia usaha misalnya, itu ternyata beda gitu. HRD itu harus tegas, misalnya harus selesai SOP begitu masuk ke dunia usaha, interaksinya itu atau apa ya, SDM-nya itu mungkin saling kenal dan sebagainya, itu mungkin malah bisa lentur gitu ya, nggak rigid gitu, bisa berubah, kemudian mungkin dan mempelajari bahwa manusia itu berbeda satu sama lain gitu, meskipun itu disebut dengan karyawan, pada saat implementasinya di lapangan pendekatannya pun ternyata satu sama lain, satu karyawan juga mungkin beda gitu ya Mas Dewanda ya. Kalau ngelihat dari ceritanya itu ternyata di dalam ilmu psikologi selama masa kuliah itu banyak sekali soft skill yang ada motivasi, komunikasi penting juga ya. Jadi menarik sekali teman-teman. Pernah ke Garden Hotel atau belum ini, coba dicek tuh IG-nya ya. Viral banget, menarik sekali, dan Mas Dewanda ini yang salah satu mungkin yang kafe ya, bisnis kafe di sana ya. Dan sekarang kalau kita ngomongin tentang travel
Wasto itu kafe menjamur sekali, banyak banget dan dengan berbagai macam konsep. Salah satu konsep yang menarik itu pemberdayaan masyarakat dari Mas Dewada ini menarik sekali. Nah, disiapin ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya, nanti ada sesi kita akan bertanya pada 3 narasumber ini. Nah, salah satunya salah tiganya kita dapat 3 perspektif gitu ya. Nah, kalau tadi sudah yang bekerja, kemudian wirausaha, kita berkenalan dulu sama Mbak Anissa, Mbak Nisa, Khairunisa, Fadilah Mbak Fadilah Khairunisa. Oke, Mbak Fadilah Khairunisa ini angkatan 2016. Lulusnya? Lulusnya tahun 2020, baru tahun kemarin, Bu. Oh, tapi sudah langsung kuliah ya? Udah Iya. langsung bisa dapat kuliah? Oke. Nah, Mbak Anissa ini akan cerita nih gimana kok bisa langsung studi lanjut, karena beberapa teman-teman yang lain itu memang dari S1 mau langsung S2 tuh kan gini nih, apa nih tipsnya nih Mbak? Ayo silakan cerita. Oke, terima kasih Ibu Lucy. Sebelumnya agak-agak cukup minder ya sama penjelasan dari Kak Dewanda Kamarhau gitu. Kalau misalkan mereka tuh udah banyak banget pengalamannya gitu setelah lulus kuliah. Sedangkan aku baru lulus tuh tahun kemarin bulan awal-awal bulan Januari gitu skripsi, terus kuliah di tahun ini gitu. Kebetulan baru Agustus kemarin gitu. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa kuliah kan teman-teman yang lainnya belum kuliah, sebenarnya juga aku sama sih kayak teman-teman yang lain. Ada, kalau misalnya selain bisnis, selain tadi Kak Dewanda ya pasti tiap lulus tuh ada apa namanya, kayak bingung gitu mau lanjut kemana gitu, pekerjaan apa yang cocok gitu. Terus abis itu kira-kira selain pekerjaan yang cocok buat saya, kira-kira ada nggak gitu, karena kan itu juga kan mempengaruhi maksudnya kita bisa masuk nggak gitu kan, saingan kita nggak cuma orang-orang psikologi dari UB aja nih, tapi juga psikologi luar sana gitu. Nah, akhirnya setelah lulus saya kebetulan karena waktu kuliah tuh suka ikut volunteering mengajar gitu, ya setelah lulus tuh ikut volunteering gitu kebetulan di P2 TP2A. Nah, dari situ tuh kayak awalnya malah pendidikan kayak pas lulus tuh jadi handle-nya tuh kasus-kasus tentang anak. Wah, selama COVID-19 ini ternyata banyak banget kasus-kasus kasus-kasus tentang perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak gitu. Di mana kita ketahui kalau misalkan kondisi pandemi ini sangat merubah pekerjaan ya. Bapak atau ibu yang akhirnya di PHK dari kemudian akhirnya melampiaskan karena pengangguran, nggak punya energi untuk melakukan apapun gitu, akhirnya melampiaskannya rasa stresnya itu dengan mukulin anaknya, terus abis itu mukulin anaknya, kemudian juga marah-marahin anaknya, lebih banyak sukanya minum minuman keras, kemudian juga ngerokok di rumah. Nah, itu yang kemarin jadi garapan saya sih kebetulan pas setelah lulus. Jadi ngerasa concern aja sama ini karena pas lulus tuh kan kalau misalkan pas kuliah dulu S1 kayak cuma dikasihnya konseling gitu, sama beberapa mungkin yang rada-rada masuk kerja gitu, itu psikologi perkembangan, kemudian juga psikologi sosial, terus kondisi klinis gitu. Tapi kan yang namanya lulusan psikologi kan kita juga di mana yang nggak boleh dilakukan sama lulusan S1 psikologi dan mana yang sama lulusan S1 psikologi. Mungkin kalau lulusan S1 psikologi bisanya lebih ke arah prevensi dan paling kalau misalkan untuk melakukan istilahnya intervensi pada si anaknya atau pada keluarganya ini itu harus
kayak menyasar ke ranah-ranah yang di mana itu klinis gitu, yang apa namanya, yang apa ya istilahnya tuh kayak eh eh, merekiran gitu. Jadi kayak lebih banyaknya ya merekonstruksinya ya terkait dengan edukasi gitu. Gitu sih, Bu. Ada perbedaan yang dirasakan nggak selama kuliah S1 sama S2? Ini udah berapa berjalan S2-nya? Berarti 3 bulan sih. Online? Online Online. atau offline? Online juga? Iya, sama kayak tahun teman-teman 2021 di Oke, sini. ada nggak perbedaannya? Kuliah S2 ini beda nggak? Beda banget apa enggak? Gimana? Iya, kalau misalkan beda banget, ya pasti beda banget sih. Mulai dari tadi sih, kalau misalkan S1 mungkin kita nggak kayak punya pengetahuan lebih gitu terkait dengan apa sih yang ada di lapangan gitu. Kayak kita belajar lebih ke teori aja gitu. Tapi kalau misalkan di S2 ini kayak oh sangat berguna ternyata kita tahu dulu nih kondisi lapangan. Jadi kayak mungkin sebaik teman juga dari S1 ini ikutan organisasi atau mungkin ikutan project dosen nih kayak apa namanya ada penelitian apa atau misalkan ada namanya komunitas apa gitu di psikologi kebetulan. Terus abis itu yang pastinya terkait dengan ini sih, terkait dengan dosennya. Kalau misalkan di S1 kan dosen tuh kayak porsi mostly ngejelasinnya tuh lebih banyak gitu dibanding di S2 gitu. Kalau misalkan di S2 nih kayak dosen kayak kita presentasi, kemudian itu dosen kayak tanya jawab di antara kalian gitu, ngasih feedback sama kalian, terus dosen tuh kayak cuma ngasih cuma sedikit banget dibandingkan S1 gitu. Jadi kalau misalkan nggak belajar tuh ya siap-siap bakal ngerti atau nggak nanya gitu sama dosennya siap-siap nggak ngerti gitu. Terus paling terkait dengan kalau misalkan S1 kita dibimbing banget sih, benar-benar dibimbing gitu. Kayak misalnya tuh apa yang ada project, misal intervensi gitu. Kita dikasih deadline nih sama dosen, misal minggu ini sampai minggu depan kalian asesmen dulu. Terus abis itu minggu selanjutnya kalian coba petain gitu dari masa kalian cari di lapangan gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan program gitu. Tapi kalau misalkan di S2 ini kayak oh kalian punya nih waktu selama 2 bulan ini, ya udah kalian misalkan nyusun teorinya, kemudian juga asesmennya, turun ke lapangannya, sampai nyusunan programnya, gimana waktunya cukup selama 2 bulan ini, gitu sih. Oke, kalau tadi dari ceritanya Mbak Fadilah itu kan harus memahami kondisi atau ini ya di lapangan dulu gitu. Nah itu ternyata beberapa kegiatan kampus di luar perkuliahan ya itu sangat bermanfaat ya. Nah Mbak Fadilah dulu di kampus kayak S1 tuh kegiatannya apa di luar ini, di luar kuliah? Dia waktu awal-awal saya masih ikut yang apa namanya yang Wijaya Mengajar, Bu. Terus juga sempat ikut juga yang komunitas itu si Pupa. Kemudian di akhir kuliah jadi asisten di lab psikologi gitu. Jadi itu jadi salah satu bekal ya sebenarnya ya untuk ini asesmen dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau misalnya adik-adik ini ingin nanti habis lulus langsung kuliah lagi deh, studi lanjut lagi nih kayak Mbak Fadila ini. Ya kira-kira yang harus dipersiapkan adik-adik supaya gampang ini gitu. Dapat kan enak banget nih kalau ngeliat ya kayaknya lulus terus berapa bulan kemudian udah dapat kuliah gitu. Apa ini harus yang dipersiapkan untuk kuliah studi lanjut? Mungkin kalau ada 3 sih. Yang pertama tuh persiapan kayak persiapan yang pertama. Persiapan dirinya tuh mungkin lebih ke refleksi
seleksi lagi kan nggak sih mau kuliah, karena kan kalau kuliah kan kita nggak dapat masukan ya, kalau misalkan wirausaha kan kita dapat masukan gitu, dapat gaji sendiri tiap bulan gitu, enak bisa apa-apa sendiri gitu kan. Kalau kuliah paling itu benar-benar full banget kayak kita ya. Misalkan aku kan kebetulan di Mapro ya, jadi memang magister full banget gitu, dari kuliah tuh dari pagi sampai sore gitu. Nah, kira kalau misalkan kerja tuh kayak cuma bisanya freelance aja gitu, kayak misal ngajar atau private atau mungkin ikutan konseling apa, jadi konselor. Nah, itu. Terus abis itu kita harus punya, misalkan ini kan ada banyak bidang ya. Kalau misalkan S2 tuh ada klinis, ada bioklinis, pendidikan juga. Kalau misalkan mungkin ada sosial, kalau misalkan perkembangan gitu. Kalau misalkan kayak Bulusi ini ada intervensi sosial juga gitu. Ada pendidikan, itu kita harus tahu dulu nih kira-kira passion kita tuh lebih kemana gitu. Kira-kira kita tuh sama nanganin kasus apa gitu misalkan. Terus abis itu mungkin lebih ke persiapan, kayak persiapan sih. Kalau misalkan ini kita siap juga nggak sih buat tadi yang seperti dijelasin aku, kalau kuliah benar-benar dituntut buat mandiri banget gitu. Nah, kita siap juga apa enggak gitu. Terus sama paling persiapan juga tentunya gitu. Sebenarnya nggak harus juga dan nggak jamin juga, cuma ini akan menjadi poin lebih gitu bagi kita yang udah sebelumnya gitu. Sama yang terakhir, kudu tahu rencananya tuh mau ke universitas mana gitu. Terus abis itu yang dibutuhin dari dari seleksinya apa aja gitu. Karena seleksi S2 nih kayak S1. Kalau S1 mungkin kita ada jalur undangan gitu atau jalur SBMPTN, tes tulis. S2 ini beda-beda, ada yang pakai TOEFL, terus abis itu ada yang pakai TPA sama cara gitu. Oke. Oke, jadi ada harus dipersiapkan untuk studi lanjut ya. Oke. Oke, ada tips kalau di wawancara untuk bisa keterima gitu. Kalau kan apa ya, di Mapronya Pajajaran kayaknya yang tahun lalu tuh ada beberapa anak psikologi juga daftar ya. Iya. Nah, ini waktu wawancara ini bagaimana, apa yang harus ditampilkan gitu supaya meyakinkan interviewinya gitu loh, interviewernya. Apa ya? Aku juga bingung sih Bu, sebenarnya intinya kita harus punya tujuan sih, punya tujuan yang benar-benar, harus punya tujuan, tahu ke depannya tuh kita bakal setelah lulus tuh bakal gimana gitu. Karena bakal ngaruh juga sama motivasi kita selama studi itu yang bakal dilihat reviewer gitu. Jadi motivasi selama studi lanjut, kemudian pertimbangan kira-kira setelah studi itu kita mau ngapain, karena kan itu juga ngaruh ya sama mungkin nanti di studinya gitu, atau mungkin tadi sama akreditasi lulusannya gitu. Nah, itu akreditasi jurusan, terus abis itu lulusannya kayak gimana, prospeknya gitu. Gitu sih paling. Oke, kan disebutkan ada refleksi diri, persiapan psikis, kemudian pengalaman itu poin sama kita mau ke universitas mana, target ya berarti ya. Iya, betul. Dari keempat itu yang paling apa ya, menurut Mbak Fadilah yang harus dipersiapkan dengan matang itu yang mana? Supaya pada saat
pendaftaran sudah semuanya sudah siap. Nah ini bagus, udah inilah udah bertempur lah ya untuk Iya. ini. Ini dari 4 poin itu yang mana kira-kira? Yang paling harus ditonjolkan sih sebenarnya refleksi sih. Karena kan ini kalau misal ini kayaknya mahasiswa baru Iya, ya, Bu? iya, ada banyak Rata-rata ya, rata-rata rata mahasiswa. 21. Nah, mungkin bisa nih disiapin dari sekarang gitu. Kira-kira nih kalian gitu, apa namanya, bidang minatnya ke arah mana gitu. Kalau misalkan bagusin dari S1 ini bagusin di PIO aja, kalau misalkan di sosial, oke dari S1 sosial gitu. Kalau misalkan klinis, mungkin bagus di klinisnya, kalau misalkan kan gitu anak gitu, itu bagus di perkembangan, terus habis itu anak berkebutuhan khusus dan lain-lain gitu. Itu sih kalau menurutku. Jadi kayak paham akan kekurangan kelebihan diri sendiri gitu. Dan itu yang benar-benar kayak harus nanti ketika memang studi lanjut gitu. Oke, jadi S1 itu justru kita harusnya, meskipun ini tidak ada peminatan ya, harusnya sudah langsung memahami diri gitu ya, apa yang dari beberapa peminatan atau bidang itu mana yang lebih menarik gitu ya, Iya, menarik. betul. Kemudian bukan hanya menarik mungkin juga, tapi juga dilihat kemampuannya gitu ya, karena kan Iya. setiap peminatan atau menuntut keahlian atau kemampuan masing-masing gitu kan. Mungkin itu, tapi jangan khawatir juga kalau misalnya ternyata merasa berminat ke salah satu bidang, setelah lulus ke bidang lain itu juga bukan ini ya, bukan aib ya. Iya, Artinya kan betul. sampai ini jadi kotak gitu ya, kotak terus yang bikin kita kaku banget. Pokoknya saya cuma mau saya gitu. Yang lainnya nggak mau, saya fokusnya ke sosial, yang lain jelek, misalnya kayak gitu ya. Ternyata nanti waktu lulus yang dibutuhkan atau kebutuhan diri ataupun permintaan dari lingkungan bukan sosial loh. Jadi kemampuan untuk adaptasi juga harus Iya, betul. ini ya. Jadi semua bidang saja. Oke, menarik sekali Mbak. Hebat banget ini lulus langsung dapat kuliah. Oke, makasih ya Mbak Fadila. Nah, ya teman-teman sudah mempersiapkan diri, pertanyaannya kira-kira apa aja? Kayaknya kita dapat 3 perspektif ya, kayak ini menarik sekali, ternyata memang saya tidak ingin kalian merasa salah langkah gitu ya, meskipun awalnya tidak bercita-cita jadi psikologi, kemudian ternyata masuk ke dalam psikologi, bukan kesalahan, tapi kalau misalnya memang takdirnya, bisa aja loh takdir yang dari keblogannya ya. Nggak sengaja masuk psikologi ini bisa sukses gitu loh dengan berbagai macam cara, dengan bekerja di bidang psikologi, kemudian kuliah, studi lanjut, kemudian pada bisnis ataupun wirausaha itu juga bisa gitu loh. Nah teman-teman kita punya kesempatan bagus banget mendapatkan 3 perspektif nantinya pada saat kalian lulus calon sarjana psikologi itu bisa bekerja di bidang manapun manusianya gitu ya. Nah silakan nih ada 3 kesempatan, ada 3 perspektif dengan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Silakan ada yang mau bertanya boleh atau mau raise hand juga nggak apa-apa. Ayo silakan. Oh iya untuk ini ya ada Mas Dewanda nyiapkan ini, iya Mas Dewanda ya. Tuh sudah ada kopinya itu dari Gartenhutte. Ada berapa Mas Dewanda? Oh ada 5 loh, ayo. Ada Kirim ke kalau Makassar 1 Mas. berarti harus nanya dulu Mas Awi. Yang spesial 1. Ada 5 untuk 5 pertanyaan yang menarik gitu ya, yang bagus. Untuk ketiga-tiga penanya ya, bukan hanya untuk bertanya ke Mas Dewanda loh ya. Ayo silakan yang mau bertanya lewat chat boleh.
Oh, ini ada ya? Ada Michael Gloria Effendi. Izin Kak Fadilah nih. Jika boleh tahu, apa yang menjadi alasan Kakak untuk memilih bukan klinis dewasa? Mendengar pengalaman mengajar, mengapa memilih klinis dibandingkan pendidikan? Makasih Kak. Yuk, silakan. Berkaitan sama statementnya Bu Lucy sih sebenarnya. Jadi karena memang setelah ya di lapangan ternyata butuhnya orang yang bisa concern intervensi di anak gitu. Jadi akhirnya masuknya klinis anak gitu. Oke. Kalau misalkan iya tadi kan kata Bu Lucy mungkin selama S1 saya pendidikan gitu. Tapi ternyata pas lulus harus di anak tapi ranahnya ranah klinis gitu. Jadi memang kebetulan tahapnya tuh udah klinis gitu, udah nggak bisa dikasih kalau misalkan bisa ngasih psikoedukasi gitu, itu udah nggak bisa ngasih psikoedukasi, itu harus psikoterapi gitu. Sedangkan sebagai lulusan S1 nggak bisa ngasih psikoterapi gitu, jadi harus S2. Karena keterbatasan itu, terus akhirnya ngambilnya klinis anak. Iya, betul Bu. Oke, jadi waktu S1 justru fokusnya ke pendidikan ya, Mbak Fadila Iya. ya? Bapak, oke, menarik. Michael Gloria, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sudah terjawab ya? Oh, belum ada, oke. Oke, silakan. Ada Raisa di Jeti kelas B ya? Jeti Fajar. Ayo silakan Jeti. Siapa Jeti? Sebenarnya untuk tiga-tiganya sih Bu Kak Marhawi, Kak Dewanda. Saya izin bertanya sebelum kakak semuanya nih menentukan jalan, ada yang pendidikan, ada yang mau bekerja, ada yang mau membuka wirausaha. Sebenarnya itu kakak-kakak di passion-nya itu bagaimana di saat kuliah ini? Kan terkadang kita sebagai mahasiswa itu bukan sebenarnya itu passion saya itu di mana. Terima kasih. Oke, terima kasih Jeti. Silakan, berarti semua harus menjawab nih ya. Dari yang tertua atau termuda atau yang di tengah? Tertua aja, tertua. Oh, tertua, yang merasa tua, ayo. Saya tidak tua. Kapan menyadari passion saya kerja? Sebenarnya kapannya pastinya ya saya tidak bisa menjawab ya. Yang pasti pada saat saya kuliah saya akan dua hal. Yang pertama, saya anak laki-laki satu-satunya di keluarga saya, dan adalah orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Dan kondisinya lagi adalah saya adalah satu yang menempuh pendidikan tinggi sampai kuliah. Kakak-kakak saya masih istilahnya ada yang SMA dan sebagainya. Sehingga pada saat itu saya sadar bahwa satu-satunya tumpuan keluarga itu adalah mau nggak mau adalah saya. Bisa jadi 5 tahun ke depan pendapatan ibu saya adalah dari pendapatan saya. Makanya di akhir-akhir saya kuliah, akhirnya saya menang. Mau nggak mau saya harus kerja. Kenapa kok saya nggak milih berusaha? Gitu. Anda juga menyadari ya bahwa usaha itu nggak bisa langsung jeder sukses gitu. Mas Dewanda ini kan istilahnya dari jejak rasa, terus kemudian sebelumnya kalau nggak salah ya deh di Malang punya kafe dan sebagainya, sampai akhirnya rutenya belum. Saya sadar akan hal itu. Akhirnya saya mencari jalan teraman pada saat itu. Jalan teraman adalah cari kerja dulu, cari pendapatan dulu, cari pemahaman dulu. Perkara nanti misalnya di tengah pekerjaan saya pengen juga deh punya warkop GP, atau saya pengen juga deh kuliah S2, itu tetap ada. Bahkan sekarang pun saya lagi nyari-nyari S2 psikologi, cuma karena peraturan perusahaan itu saya cuti panjang itu setelah 5 tahun kerja, seperti yang dijelaskan tadi oleh Horinisa,
ya bahwa itu kan jadwalnya padat ya. Akhirnya mau nggak mau pekerjaan rutin kayak saya kan nggak mungkin ada makro juga. Nah, saya nunggu itu dulu. Makanya sekarang pikiran saya kerja dapat pendapatan yang stabil, keluarga saya juga bisa saya openi gitu meskipun makanya saya masuk ke dunia kerja. Mungkin itu. Langsung disambung aja, Mas Jawanda. Kalau saya juga mau jawab dari kapan pastinya nggak tahu kapan ya pastinya, tapi sama pada dasarnya itu hampir sama Kak Marhawi. Itu ini kita jalanin waktu perkuliahan sebagai mencari ilmu. Di luar perkuliahan itu mencari teman, mencari relasi. Nah disitulah kita mengembangkan pikiran berdasarkan ilmu yang kita gali di perkuliahan, kita terapkan pada lingkungan, kita lihat, kita analisis kemana sih di lingkungan segala macam. Nah kebetulan juga dengan saya mulai dari SMA sudah banyak berjualan ya sebenarnya. Mulai karena saya suka klub motor, waktu itu saya sempat jualan motor sampai kemudian ikut bekerja, sedikit bekerja ngurusi sepak bola. Nah itu ya timbulnya ketika saya memutuskan untuk berusaha, ketika saya peduli dengan teman-teman saya yang ya kayak bilang tadi, kayak nggak karuan kenakalan segala macam yang nggak tahu arahnya. Itu saya pengen mempertimbangkan saya bisa apa. Kan saya menuntut ke negara-negara itu mau ngapain, jadi saya bisa apa. Itu dulu sih, itu yang menjadi dasar. Akhirnya ya peluang pekerjaan semakin banyak, otomatis saya mencoba dengan hal yang dari kecil saya kumpulkan modalnya perlahan, dan akhirnya rugi. Tetap nggak boleh patah semangat, tetap harus coba lagi seperti itu. Jadi awalnya juga nggak jelas, akhirnya dari kegiatan sosial sering saya ikut ilusi mengamati bagaimana di Bolang, sampai Bromo, lalu Pani, kegiatan masyarakat itu ngapain aja, membuka pikirannya. Akhirnya oh iya, jadi mencari pekerjaan itu sulit. Gimana cara dapat cukup untuk kebutuhan tapi nggak sulit, tapi ya tetap sama aja, kerja itu sulit, apalagi buka usaha itu juga sulit. Tapi tetap bisa dijalankan kok, semua pasti bisa kalau ada kemauan. Itu sih, memang dunia ini sempit, tapi tidak akan terasa sempit ketika melahirkan pikiran yang luas. Wah, bagus banget nih kata-katanya. Ya sudah masuk ke politik ini habis ini ya. Ayo, silakan Mbak Fadila. Iya, sama sih Kak, kayak yang sebelumnya gitu. Tapi juga nggak tahu kapan gitu, dan pasti didapetinnya bukan di ruang kelas ya, tapi kita berinteraksi juga nanti kita akan dapat gitu. Kayak misalkan tadi Kak Marhawi, dia karena dari keluarganya juga interaksi dengan keluarga, atau Kak Dewanda karena interaksi dengan sosial. Saya juga merasa karena interaksi saya misalkan dengan masyarakat sekitar, kebutuhan mereka apa dan di psikologi saya bisanya apa gitu. Akhirnya saya studi tuh yang penting ilmunya kita dapat, habis itu kita aplikasikan di luar di itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin, saya ambil intisarinya mungkin ya. Jadi dari ketiga kakak-kakak ini sebenarnya passion itu mulai muncul gitu ya. Mulai muncul itu sebenarnya bisa dari faktor internal sama eksternal gitu ya. Oh, yang dari internal berarti memang passion memang benar-benar yang mungkin kelihatan banget nih ya dari sebelum kuliah SMA udah jualan macam-macam,
klub bola kan ya waktu itu ya. Kemudian juga selama masa kuliah juga dari jejak rasa, dan kalau saya rasa memang Dewanda ini memang memang harusnya di bisnis gitu, karena jejak rasa tuh kaosnya bagus banget. Saya nunggu-nunggu kok nggak ada di sini, ternyata kaos, kemudian kafe sampai sekarang gitu ya. Sekarang mungkin kalau ditanya ke depan mungkin sebentar lagi kita ketemu Dewanda sebagai wakil rakyat nih. Nah, kemudian juga faktor pendorong yang lainnya mungkin juga dari kondisi gitu ya, ada kebutuhan, kita harus realistis dan sebagainya. Tapi kita juga ngelihat bahwa oh ternyata Mas Marhawi ini dari masa kuliah itu juga selain ikutnya dosen itu juga di lab-lab juga ya, membantu di lab juga gitu ya. Sama hal Fadila ini, kalau Mbak Fadila kan memang dari interaksi menangkap kebutuhan lingkungan diri gitu ya. Jadi memang internal eksternal kalau berdasarkan pengalaman ini. Jadi mulai sekarang mungkin bisa mengamati diri sendiri gitu ya. Apa sih sebenarnya passion yang paling dari berbagai macam mata kuliah yang menarik itu gitu ya. Bisa lihat dari menariknya, bisa dari kebutuhannya apa sih, kebutuhan pasar itu apa, atau yang banyak itu apa. Jangan lihat tren ya, kalau lihat tren itu bahaya gitu, belum tentu tren itu kita. Jadi dilihat passion kita apa, kebutuhan pasarnya apa, digatukkan, itu mungkin Jeti ya. Oke, makasih Jeti, jawabannya juga bagus. Oke, banyak pertanyaan lagi, sabar. Dari mana tadi ya? Michael tadi sudah. Nih Ageng izin bertanya pada Kak Dewanda. Selama wirausaha, tantangannya nih untuk menjalankannya. Dan terkadang membuat motivasi turun sehingga sangat menghambat dalam proses. Bagaimana kakak-kakak mengatasi hal tersebut? Untuk Kak Dewanda atau untuk semua ya? Semuanya aja ya. Ada nggak naik turunnya motivasi? Misal kalau Kak Fadila motivasi kuliah itu ada nggak naik turunnya? Kalau usaha motivasinya sempat turun nggak? Kalau di dalam pekerjaan Mas Marhawi udah 2 tahun di PT, sempat nggak ngerasakan motivasi turun? Yuk, mulai dari yang muda kayaknya. Kalau kuliah ya kayaknya ngerasain ya sempat naik turun juga gitu. Kadang males ngerjain tugas, gak suka, maksudnya nggak ngerti sama dosennya, terus udah tidur di kelas atau skip kelas gitu. Terus abis itu ya pasti ada masa-masa itu gitu. Cuma gimana cara kita ningkatinnya lagi adalah ya tadi, ingat lagi ke tujuan kita. Jadi buat apa sih kita masuk psikologi, buat apa? Terus abis itu kita tuh mau bermanfaatnya gimana gitu. Nah akhirnya dari situlah yang akhirnya naikin motivasi kita lagi gitu. Oke, makasih Mbak Fadila. Mas Dewanda, silakan. Kalau dia kalau naik turun motivasi ada naik turunnya usaha itu karena ya teman-teman sudah tahu bahwa saya nggak sekali 2 kali usaha. Kenapa saya tetap mau usaha gitu. Padahal jelas yang jelas usaha itu pastinya itu, tapi resikonya itu kaya, itu pasti. Jadi kembali lagi kepada seperti yang disampaikan Lisa tadi, ke tujuan kita. Tujuan saya melihat sosial di ini segala macam. Saya bisa apa? Itu yang mendasari timbul. Selain itu juga mungkin kalau sudah jenuh memikirkan semua atau ya balik lagi ke hobi itu sih. Jadi saya
jalan, hobi main bola, hobi ngopi ke sana ke sini, paling tidak ada reward buat diri kita itu kembali fresh, biar motivasi buat mencapai tujuan. Seperti itu sih, itu yang selama. Oke, jadi gimana untuk itu dengan kembali ke hobi gitu ya, mungkin ya, untuk supaya nggak mikirin motivasi itu pasti naik turun gitu ya. Tapi Kak Dewanda ini punya tips kalau misalnya mau naik, coba refreshing gitu ya dengan kegiatan yang memang disukai, hobi pulang refreshing itu biasanya motivasi naik lagi gitu ya Mbak, ya Mas? Oke, silakan Mas Marhawi. Ya, kalau saya sebenarnya kurang lebih sama Mbak Ornisa, Mbak Dewanda lagi. Mas, sorry bro. Pertama pasti ngelakuin hobi. Sebenarnya hobi itu kan nggak harus selalu yang kalian lakukan sesuatu ini, nggak bosen lagi, jenuh, kerjaan banyak, dimarahin sana sini, ditanyain sana sini. Ya saya jalan aja muter tanpa tujuan, motoran kemana tanpa tujuan, atau bahkan jalan kaki, jalan tujuan. Itu apa ya, coping stress saya. Makanya kalau kalian cari aja coping stress kalian tuh apa. Kalian tuh kalau lagi jenuh, suka ada loh orang yang lagi jenuh justru dia ngelakuin tugas-tugas menyelesaikan permasalahan matematika itu, teman-teman, jangan salah. jadi makanya kalian ketahui dulu coping stressnya kalian. Kalau kalian coping stressnya tidur aja itu menyelesaikan kejenuhan kalian, ya silahkan. Kalau misalnya ternyata motivasinya turun, ternyata kalian butuh rebahan aja, nggak masalah kok. Itu namanya coping stressnya ya jalan tanpa tujuan aja gitu. Kayaknya kemana-mana tanpa tujuan, balik-balik ke kosan udah, dan ini ya ada chatnya Pak ini yang harus saya segera balas gitu. Akhirnya ya, mungkin itu sih. Oke, terima kasih. Coping stres ya, jadi masing-masing orang mungkin beda-beda coping stresnya itu. Nah itu diamatin, kemudian coba dipraktek, lagi motivasi turun, coba coping stres, insya Allah juga akan naik lagi motivasinya. Terima kasih Mas Awi. Masih ada pertanyaan dari Muhammad Azam. Izin bertanya, gimana cara seseorang lulusan psikologi mengabdi pada negara militer atau ketentaraan dan intelijen? Tuh, ini pertanyaan ke siapa nih? Bagaimana tahap-tahapnya? Dengar lulusan psikologi juga dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Ini tanya kemana nih? Sih ini karena pertanyaannya tidak sesuai dengan topik hari ini, nanti saya bahas via chat. Oke, gitu nanti ya, Bu. Mungkin langsung fokus lewat ke chat sama pertanyaan Bu yang Dita. lain aja. Iya. Oke, ya. Kemudian ada yang lagi yang bertanya, pernah nggak sih kakak merasa akan pilihannya? Kalau pernah, gimana cara kakak-kakak menghadapinya? Yuk, bagus juga nih. Ini dari Ayesa. Yuk, silakan sekarang dari yang tengah deh. Dari Dewan. Di rolling. Jadi keraguan ini gimana caranya menghadapi. Jadi tetap kita harus pada ya, kemampuan soft skill kita buat analisis. Kenapa kita harus dituntut dengan keraguan? Nah itu yang harus tetap kita. Jadi teman-teman harus tahu, oh ini permasalahannya seperti ini, atau ini baiknya seperti ini. Kalau memang semuanya itu tidak ada win-win solution atau baik semuanya, tetap kita harus memilah yang paling sedikit buruknya. Nah itu kalau menurut saya. Nah di situ akan ditemui berkali-kali, bahkan setiap hari pun mungkin dalam dunia bisnis keraguan-keraguan itu ada, cuman tetap harus yakin bahwa semua permasalahan itu
akan ada solusinya dan itu bisa dilakukan. Yakinlah pada diri kalian bahwa kalian itu sudah oke. Jadi teman-teman bisa meyakinkan diri dulu sebelum meyakinkan orang lain. Jadi kalau dari saya. Oke, menarik dulu ya. Percaya pada diri sendiri baru biar bisa keraguan, pede dulu sehingga pada saat kita pede, kita bisa mengambil yang tepat gitu ya. Seberapapun nanti merugikan atau keuntungan yang didapatkan dari keputusan kita akan menerimanya karena kita percaya bahwa kita mampu gitu ya, Mas Dewanda ya. Oke. Ya, terima kasih. Oh gitu ya. Oke, mungkin Mas Marhawi punya cerita sendiri. Gimana nih kalau ragu? Ini ragu sama jurusannya atau ragu sama pilihan hidupnya? Yang nanya ini. Pilihan apa nih? Pilihan hidup atau pilihan pasangan? Nah, kan pertanyaan yang lain. Pilihan hidup. Sebenarnya kalau saya pribadi ya ragu itu kan pasti ada ya, kapanpun kita bertindak itu kan pasti ada. Cuma kalau mikirnya gini, kalau di satu titik saya ragu akan pilihan saya selalu mikirnya gini, kenapa sih saya milih ini gitu? Kok saya jalani gitu? Kalau ternyata saya masih menemukan alasan jalani hal tersebut, ya udah tak jalani dulu aja. Kenapa tidak gitu? Lawang gimana akhirnya saya itu bukan Tuhan, saya bukan dukun gitu yang bisa memprediksi, yang bisa memastikan segala hal. Ya wajar lah kalau kita akhirnya ragu-ragu, itu wajar karena semuanya serba tidak pasti kan, semuanya serba tidak pasti. Dewanda melakukan tidak pasti untung, tidak pasti rugi. Orang Indonesia kuliah S2 tidak pasti lulus, tidak pasti ini. Karena saya pun kerja tidak pasti bertahan di 1 tahun ke depan, entah saya dipecat dan sebagainya. Akhirnya balik lagi, saya selalu bertanya ke diri sendiri, kenapa kok saya melakukan ini, alasan saya apa. Kalau ternyata saya makan, ya tak jalani. Nah, untungnya sampai sekarang alasan saya masih ada, seperti yang saya jelaskan tadi. Keluarga saya saya juga masih butuh hidup, istilahnya kayak gitu ya. Saya masih butuh hidup, apalagi jauh dari rumah, beda pulau gitu kan, sekalinya tidak kerja, tiket pesawat mahal dan sebagainya. Akhirnya ya dilakukan lagi kayak gitu teman-teman. Jadi tanya dulu aja, cari alasannya kenapa kalian melakukan itu. Realistis ya berarti ya, cari alasan untuk mengambil sikap realistis sebenarnya ya. Oke, kalau untuk yang dunia pendidikan gimana Mbak Fadila? Sempat ragu dari klinis anak mau berubah jadi apa? Klinis dewasa, bagaimana? Nggak tahu juga guanya ini karena takut, ya tadi benar kata Kak Marhawi, takut nggak lulus gitu, karena kan tahu kan klinis ini lumayan susah gitu, apalagi mapro gitu, lumayan susah dibandingkan S1 gitu. Gimana cara balik lagi dari keraguan-raguan itu ya, selain tadi sama kakak-kakak sebelumnya, kalau misalkan tadi bisa cari nih keuntungan kelebihannya, kerugiannya, atau cari juga alasan-alasan dari diri sendiri. Selain itu, mungkin kalau dari aku kayak konsultasi gitu, cerita sama orang-orang yang udah berpengalaman sebelumnya gitu, kayak misal kakak tingkat atau mungkin dosen juga bisa gitu. Dosen UB loh baik-baik loh. Kalian tinggal misal ada kesulitan apa gitu, bilang aja gitu ke dosen UB gitu. Itu sih. Oke, jadi berbagi ya, sharing. Iya, Sharing. Kalau misalnya ragu, share lah apa keraguannya apa gitu. Mungkin ada dengan sharing kemudian lebih lagi gitu pikiran. Oke, bagus juga, bisa dilakuin juga gitu ya. Oke, Kak Fadila, masih ada pertanyaan lagi. Kayaknya pada semangat nih ya. Nah, ini Mas Marhawi nih.
saya pernah dengar anggapan dari salah satu keluarga saya bahwa bekerja di bidang digital atau human resource development kurang memiliki prospek yang dapat berkembang pesat dikarenakan masa kerja hanya merubah objek yang hendak dikembangkan. Misalnya seleksi manajer ke seleksi manajer, dari karyawan ke manajer gitu maksudnya ya. Apakah itu benar adanya sesuai dengan pengalaman Kakak? Ini dari Bram kelas E ya. Yuk silakan. Kalau saya setengah benar, setengah benarnya adalah benar bahwa kita bukan coba berubah objeknya dari seleksi karyawan ke seleksi manajer, itu benar. Tapi salahnya adalah yang kurang itu menurut saya salah. Kenapa? Karena gini teman-teman, di dunia industri sekarang paradigmanya itu udah beda. Paradigma human resource sekarang itu sudah melihat manusia. Makanya sebenarnya lulusan psikologi di industri itu sekarang sangat dibutuhkan. Yang paham bagaimana kita mengembangkan orang itu sebenarnya adalah psikologi. Kayak gini, kayak ditanya misalnya, gimana sih cara meningkatkan motivasi? Kalau ditanya, jawabannya mungkin adalah cari duit. Kalau ditanya ke orang teknik, kasih kerjaan. Orang psikologi kan melihat pertanyaan itu bisa dari berbagai bidang. Makanya kalau dibilang prospeknya kurang, enggak, justru di paradigma industri sekarang, lulusan psikologi itu bisa kemana-mana, teman-teman. Yang paradigma seperti Mas Bram sampaikan ini adalah paradigma lama yang mana lulusan psikologi hanya megang rekrut seleksi, udah stuck di situ. Meskipun sekarang memang masih ada beberapa industri yang melakukan itu. Tapi sudah banyak sekali industri, apalagi yang startup sekarang kayak Tokopedia dan sebagainya, itu membagi divisi human resource-nya itu dalam banyak sekali bidang. Kan ada sendiri, people development ada sendiri, engagement karyawan ada sendiri. Nah, orang psikologi bisa muter itu, nggak stuck di rekrutmen aja. Kadang muter ke people development, kadang muter ke karyawan, kadang bahkan muter ke business partner. Yang mana business partner itu biasanya lebih banyak dengan pihak luar, dengan vendor-vendor. Bisa seperti itu. Jadi tidak terbatas di seleksi dan rekrutmen aja, atau seperti yang kami ini, seperti itu, Bu. Oke, jadi sebenarnya nggak usah khawatir ya, Bram ya, karena kalau dari penjelasan Mas Harwi ini kan udah jelas banget, memang bukan hanya 2 bidang itu, tapi juga bisa kemana-mana selama menggunakan manusia gitu ya, masih ininya manusia. Bahkan sekarang, mungkin kalau saya tambahkan sedikit, bahkan sekarang untuk level-level manajer, level-level istilahnya eksekutif manajemen, mereka diberikan pelatihan mengenai HR yang ada pemahaman tentang manusia, ada pemahaman tentang psikologi. Kenapa? Karena memang industri sekarang bergerak ke situ. 4.0, 5.0 itu semuanya kan serba sendiri ya, serba mandiri. Mau nggak mau kan manusia itu harus, alat itu ada kan tetap manusia yang ngejalanin gitu. Gimana kita kerja secara mandiri kalau ternyata yang kita ambil karyawannya adalah orang-orang yang harus disetut dulu, itu bahasanya apa ya? Harus dipitak dulu kepalanya baru gerak gitu. Gimana caranya? Gitu. Makanya bahkan level-level eksekutif manager sekarang semuanya malah disuruh pelatihan tentang psikologi. Gitu. Ya teman-teman, bukan kemudian diajari ini Pak alat tesnya seperti ini Pak, enggak teman-teman. Basic seperti halnya bagaimana sih motivasi dan sebagainya, bagaimana sih coping stress, itu level-level manager diajarin. Oke, makasih. Jadi memang lengkap ya. Bahkan kalau ngomong tentang psikologi, mungkin Mas Dewanda mungkin bisa cerita yang terkait sama di psikologi untuk yang bisnis itu gimana Mas Dewanda? Apakah hanya ini aja nih, rekrutmen aja gitu loh. Mas Dewanda malah pakai ini nggak, pakai ilmu ini nggak untuk rekrutmennya, untuk di psikologinya? Pakai nggak? Kalau
tadi sih ya nggak pakai alat tes yang seperti itu, kayak alat tes yang di terstruktur segala macam. Alat tesnya wawancara, jadi Wawancara observasi. wawancara sama observasi, di mana kita coba dia bekerja ketika oke, kita coba dia bekerja seperti apa ketika attitude-nya juga kita akan mencoba mengembangkan ke arah sana, tapi ketika memang sudah berubah kita akan stop di situ, memberikan pekerjaan yang cukup terstruktur di sini, membuka pikirannya sehingga bisa berkembang ke arah yang lebih baik seperti itu. Kalau untuk masalah teknis segala macam ya memang seperti yang dipahami tadi bisa ditingkatkan, itu memang bisa ditingkatkan, cuman tergantung dari, kalau di usaha yang saya tekuni tergantung dari kemauan dari orang tersebut. Jadi SDM tersebut bisa tidak menerima, karena kembali lagi SDM yang seperti itu kira-kira bagaimana cara kita masuk menyampaikan sebuah informasi dan memberikan sebuah pengetahuan lebih. Disitulah ilmu yang harus dikembangkan sih menurut saya. Itu harus berjalan sesuai lantur, sesuai dengan apa yang terjadi, fleksibel, jadi tidak kaku yang tidak mudah diterima oleh teman. Gitu. Ya oke, jadi nggak usah khawatir ya Bram ya, masih banyak kesempatan dan mengembangkan ilmu psikologi itu bisa ya. Oke, ini kemudian ada, ini jawaban Bu Dita, kemudian juga ini ada, Kadafi ya. Kalau Kadafi ya menjelaskan bahwa bisa gitu ya ke PNI. Ada Bu Ari juga nih. Bu Ari bilang jangan Kak Fadila jangan lulus gitu ya. Oke, makasih Bu Ari. Ada yang Bu Dita resen? Iya, Bu Lucy, saya. Ingin Saya, iya. Atau pengen kopinya nih jangan? Enggak, saya nggak mau kopi. Sih, enggak, sebenarnya kalau dari sharingnya teman-teman ya, saya tuh juga ngerasa gitu, Dila kalau kelas 2 kok kayaknya iri ya sama teman-teman yang kita masih sekolah lagi, teman-teman itu udah sendiri gitu. Nah, justru saya itu jadi kepikiran gitu, kira-kira kalau maksudnya memulai wira swasta nih, Dewanda kan tadi ceritanya Dewanda itu kan mahasiswa itu sudah kepengen banget untuk usaha apapun, entah jualan baju, kemudian dari sampai kemudian ada peluang untuk buka kafe dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan teman-teman mahasiswa sekarang juga pengen mengikuti jejaknya Kak Dewanda ini. Kan pasti itu butuh modal ya Kak ya. Nah, ini kalau Kak Dewanda sendiri apa nih tipsnya untuk memulai usaha tersebut seperti itu? Langsung Bu ya. Jadi tipsnya kalau ketika kita modal, otomatis apa yang kita miliki. Jadi mungkin ada skill atau konsep atau pemikiran yang bisa kita tuangkan. Nah, disitulah berjalan sebenarnya. Kita tinggal susun seperti apa usahanya, seperti apa rancangan desainnya, segala macam tuh bisa menghasilkan keuntungan. Kita bisa, kalau kita bisa menjual itu ya kembali lagi kita makhluk sosial, otomatis butuh orang lain. Yes, bisa juga misalnya join dengan teman, atau bisa juga atau apalah, itu yang jelas kita tetap akan ketika misalnya kita belum buat secara modal. Namun kalau menurut saya modal sekecil bahkan mulai dari nol itu bisa ketika kita
bisa melihat peluang. Kita bisa mungkin jualan yang kecil, misalnya punya teman, saya bantu jual bisa apa segala macam, itu kan sederhana kan. Misalnya menjadi ada teman jual kopi, bro saya bantu jadi sales kopimu atau apa itu bisa, nanti saya jual sekian ya, atau dari kamu punya harga khusus biar saya juga dapat keuntungan. Itu skill-skill komunikasi yang dibutuhkan, negosiasi juga sangat perlu. Jadi meyakinkan bahwa, apalagi kalau kita berbicara bisnis ya, kita meyakinkan mencari investor, kita meyakinkan orang tersebut untuk memberikan modalnya untuk kita jalankan, kita kelola. Harus benar-benar, saya itu bisa seperti itu, dan ini sudah seperti ini, dan itu harus detail dan bisa meyakinkan. Itu sih kalau pengen membuka modal, bermodal sebenarnya kayak hanya omong gini ya, semacam makelar. Itu juga usaha untuk berdagang seperti itu. Sih. Jadi konsep usaha memiliki sebuah pabrik atau apa gitu ya, kita sebagai apapun yang bisa kita jalankan, yang kita punya ilmu tadi, ilmu kita berusaha untuk menerapkan, kita untuk itu sih. Ya, terima kasih jawabannya Dewan. Ya, karena itu berasal juga dari passion ya, kita minatnya apa kan, baru kita senang gitu untuk menjalani sesuatunya. Oke, terima kasih. Ya, sama Bu Ita. Ya kalau dari Dewanda tuh mungkin begini ya, kalau ngelihat Dewanda ini kan usahanya langsung gede gitu ya, tapi mungkin orang itu hanya melihat luarnya gitu ya. Udah langsung gede, wah viral, oh ininya penjualan, omset dan sebagainya gitu. Yang dilihat mungkin saja, tapi ternyata kan memang prosesnya ini jauh sebelum Gartenhutte berdiri kan memang panjang sekali itu proses atau perjalanannya. Dan modal kalau bicara tentang bukan hanya uang gitu ya, properti atau barang mungkin bukan. Ya itu tadi yang bagus sekali mungkin komunikasi. Kalau kita punya kemampuan komunikasi yang bagus, maka jadi bisa ditumbuhkan gitu ya Mas Dewanda ya. Dewanda ini kan kayaknya juga luas banget tuh dari yang ya dari berbagai macam suku kayaknya fotonya itu sama teman-teman sepak bola di Irian gitu ya, di Papua, sampai masyarakat lokal di rumahnya. Nah itu salah satu jaringan sosial mungkin utama ya, ngomong, komunikasi, bargaining atau negosiasi. Nah itu dari situ dapat bahwa modal itu bukan hanya uang, bukan hanya barang, tapi juga kemampuan berkomunikasi. Tuh, oke, makasih Mas Dewanda. Masih ada pertanyaan enggak? Sudah, ini tolong diingatkan juga untuk semuanya yang hadir untuk melakukan evaluasi dulu, sekaligus presensi di sini di link di chat, tolong dicek ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Waktunya masih cukup atau enggak Bu Sukma? Masih ada Bu, sekaligus untuk yang 5 penanya yang beruntung. Oke, 5 penanya beruntung. Yang milih siapa ya? Bu Dita aja ya? Monggo, kita atau teman-teman panitia? Saya share aja siapa aja yang menanya, nanti tinggal dipilih dari pemateri ya. Oke, boleh. Ada banyak kayak yang bertanya ya? Iya, sangat banyak hari ini pada semangat. Oke, ini sudah ada daftar penanya. Kita bisa cek juga Bu Lucy. Ada, monggo Bu Lucy. Oke, ada 6 penanya ini. 6, ininya cuma 5. Aduh, pepet ya. Jati Fajar,
kemudian Gloria, Ni Ageng, Muhammad Azam, Ayesa, dan Bram. Oke, silakan yang dipilih 5 dari 6. Semua dapat. Semuanya aja ya? Ya. Oke, karena ini door prize-nya sebenarnya cuma 5, tapi Mas Dewanda memberikan 6. Ya, 6 semua Ibu Dita. Oke. Terima kasih ya Kak Dewanda ya. Nanti bagi penanya ini bisa menghubungi saya melalui WhatsApp, kan share WhatsApp-nya di chat, nanti dikonfirmasi hari ini. Bu Ari mau nanya juga kayaknya. Bu Ari ngopi nggak? Oke. Oke deh. Kalau Bu Ari ngopinya harus ke Garden aja. Ya. Iya, wajib. Wajib Bu Ari, ada undangan khusus loh. Oke. 6 penanya silakan langsung confirm ke Bu Dita dengan nomornya di chat ya, ada di chat. Oke, selanjutnya kalau sudah tidak ada yang bertanya, masih ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, oh, loh ada Bu Ika Herani juga. Ini kayaknya harus ke Terawas, rame-rame kayaknya ini. Siap. Mungkin sama teman-teman yang se-Jokerto ya Bu, ya bisa mampir ke kafenya Kak Dewanda. Oh iya, di Mojokerto. Jangan minta kupon ya. Jangan minta apa? Putus-putus, Bu. Oke. Kita yang di Mojokerto belum mampir juga kok. Iya. Kayaknya banyak yang belum mampir ini, Mas Dewanda. Jadi mungkin tolong diulangi rakernya di Trawas, di Garten Hute, bisa mampir juga ke kafenya di dekatnya ini juga tempat Dewanda. Mantap. Jadi teman-teman disimpulkan aja mungkin ya. Hari ini kita sudah belajar mungkin ya, dapat informasi banyak hal dari 3 perspektif gitu, dari yang kakak-kakak yang sudah bekerja juga, yang membangun usahanya sendiri, kemudian juga yang memutuskan untuk lanjut. Nah, beberapa tips yang diberikan kakak-kakak ternyata memang penting gitu ya, ilmu teori itu penting selama kita menjalankan kuliah. Tapi sebenarnya ada beberapa soft skill yang bisa digali proses perkuliahan kita. Nah, itu sangat penting juga pada saat kita memutuskan apakah kita akan bekerja ataukah wirausaha ataukah studi lanjut gitu ya. Soft skill-nya kita dapat dari berbagai macam kegiatan di luar kampus juga. Jadi ilmu di dalam kampus itu penting, tapi jangan menutup diri dengan kegiatan di luar kampus. Misalnya asisten lab itu juga salah satu kemampuan, banyak kemampuan yang bisa didapat di asisten lab. Kemudian juga bekerja atau berusaha di luar kampus gitu ya, itu juga ternyata bisa membangun kepercayaan diri dan juga kemampuan komunikasi, negosiasi dan sebagainya. Dan untuk Kak Fadil, sekolah itu juga punya soft skill ya yang harus dipersiapkan ya. Mau bagaimana sih supaya pada saat interview tes perkuliahan itu gimana nih biar diterima? Oh, ternyata cukup dengan IP yang tinggi, masa kuliah yang cepat gitu ya. Ternyata juga diperhatikan sih motivasinya untuk kuliah itu apa, kemudian targetnya setelah itu mau jadi apa, mau ngapain dengan ilmu dari S2-nya nanti. Jadi itu juga diperhatikan. Itu semua memang jangan ragu teman-teman yang sudah masuk
sudah terlanjur, mau terlanjur atau memang sudah berniat masuk ke psikologi itu terserah, tapi jangan ragu-ragu. Ada masa depan kalian di sini loh gitu loh. Ngambil psikologi itu nggak salah, karena selama bergerak di industri ataupun dimanapun yang ada manusianya, maka terpakai ilmunya gitu. Jadi kesimpulannya itu selamat kuliah. Saya berharap, kami berharap, dosen-dosen psikologi berharap Limpan akan mendengar cerita sukses kalian dari bidang manapun. Gitu. Terima kasih juga sharing ilmunya untuk Mas Awi, kemudian Mas Dewanda dan lah. Sama-sama, Bu. Terima kasih Sama-sama, banyak. Bu. Saya kembalikan ke Bu Sukma. Silakan Bu Sukma. Oke, terima kasih Bu Lucy. Sangat ya acara Live After Campus 2021 pada siang hari ini. Selamat saya ucapkan kepada 6 penanya. Jadi ada bonus 1 nih. Terima kasih juga Kak Dewanda atas door prize Produk Garden Hute-nya. Sukses untuk usahanya. Kak Marhawi, Kak Fadilah juga semakin sukses untuk karirnya, untuk studinya. Untuk yang pemenang tadi silakan cek di kolom chat untuk nomor kontak. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk foto bersama. Jadi kami mohon, panitia memohon untuk teman-teman untuk open cam terlebih dahulu, Bapak Ibu, teman-teman lalu teman mahasiswa. Jadi akan saya pandu untuk screenshot-nya. Oke, sebentar. Oke, sampai 3 ya untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk layar kedua. 1, 2. Layar ketiga. 1, 2. Layar keempat. 1, 2. Layar kelima, 1, 2. Layar terakhir, layar ke-6, 1, 2. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, jangan lupa para peserta, teman-teman sekalian, mengisi untansi sekaligus evaluasi yang ada di kolom chat Zoom. Diisi. Selanjutnya saya selaku MC pembawa acara pertemuan Live After Campus 2020. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan seluruh acara hari ini. Sekian, mari kita tutup bersama. Selamat siang dan sampai jumpa untuk acara Live After Campus yang lainnya. Terima kasih.